يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadirin jamaah rahimani rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita atas Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah-Nya sehingga kita bisa menghadiri sholat wajib Isya yang insya Allah dilanjutkan dengan sholat tarawih. Yang kedua, sholawat serta salam kita senantiasa aturkan kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawakan risalah kita, risalahnya, risalah dari langit, mengajarkan tauhid, ajaran agama Islam yang insya Allah merupakan jalan yang lurus, dan apabila kita mengikutinya, mencontoh beliau, meneladani suri tauladan tingkah laku beliau, insya Allah nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat. Banyak di antara orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu adalah ibadah. Ketika kita membaca Al-Quran, kita merasa mendapatkan pahala yang begitu banyak. Tapi ketika kita berakhlak mulia, kita lembut kepada anak kita, lembut kepada istri kita, berbaik-baik kepada tetangga kita, seakan-akan itu tidak berpahala atau seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak itu adalah ibadah yang sangat agung. Adapun kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan bahwasanya sangat penting memiliki akhlak yang mulia, akhlak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Adapun urgensinya kita untuk berakhlak mulia, mencontoh suri tauladan kita adalah yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka kita umatnya harus selalu berusaha untuk meniru dan meneladani apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Sebagaimana zaman dahulu Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki perilaku orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah, sehingga pada akhirnya dengan sekaligus menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, dan beliau mengajarkan perbuatan baik, mengajarkan teladan yang sangat mulia, sehingga jadilah Arab yang dulunya kafir, yang dulunya sangat bodoh, yang sangat jahil, menjadi generasi yang sangat baik, generasi Islam yang sangat kuat, hingga eksistensinya bisa sampai pada hari ini. Kemudian yang ketiga, akhlak mulia adalah sebab yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga.
Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab paling banyak masukkan orang dalam surga? Rasulullah mengatakan, bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Jadi selain kita bertakwa, menjalankan perintahnya dengan sepenuh hati dan menjauhi larangannya dengan sepenuh hati, kita juga harus mengedepankan akhlak kepada siapa saja, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada saudara kita, kepada ayah ibu kita, kepada teman-teman kita, kerabat kita, dan yang lainnya. Kita harus selalu mengedepankan akhlak yang sangat mulia. Kemudian yang keempat adalah menjadikan akhlak mulia itu sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istri-istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak mulia adalah praktek nyata dari keimanan. Maka contohnya kalau ada orang pelit, berarti dia itu kurang keimanannya. Karena Nabi SAW mengatakan tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Jadi yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Kemudian yang kelima, semakin berakhlak mulia, semakin Nabi itu mencintainya. Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW pada umatnya berdasarkan akhlaknya. Kalau ingin dicintai Nabi, maka berakhlaklah dengan mulia. Karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga dengan akhlak yang mulia. Dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Itu maksudnya apa? Dan surga yang paling tinggi. Semakin mulia seseorang, semakin dia meneladani akhlak mulia baginda Rasulullah SAW, maka kelak nanti dia akan didekatkan surganya sedekat surga Nabi, yaitu surga Firdaus. Kemudian yang ketujuh, di antara hal yang menunjukkan urgensinya yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, jika kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia, akan tetapi kalian bisa memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak mulia. Kalau seandainya kita ditakdirkan tidak memiliki harta yang banyak, tidak bisa menolong orang dengan memberikan sebagian harta kita, minimal kita bisa memberikan senyuman kepada sesama kita, kepada tetangga kita, kepada saudara kita, memberikan apa yang dipercabdakan Rasulullah SAW dalam hadisnya, tabat sumuka biwajhi akhihi shadaqah. Senyummu di depan saudaramu itu adalah ibadah. Jadi tidak hanya materi yang bisa menjadikan itu bentuk suatu ibadah sedekah, tetapi dengan senyum itu pun juga bisa memberikan kita pahala sebagai pahala sedekah. Kemudian yang ke-8,
Sebagaimana beliau pernah bersabda, Allahumma ahsanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, maka perindahlah akhlakku. Riwayat Ahmad. Dan ini biasa kita pakai sehari-hari dalam untuk kita melakukan bercermin. Bercermin doanya seperti itu. Semua yang kami tunjukkan 8 poin urgensi tadi merupakan menunjukkan betapa pentingnya kita mengedepankan akhlak yang mulia. Sebagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sedikit itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan kembali di surganya